Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang routing dinamis. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami. Nama kami adalah Syamsuddin, Prodi Sistem Informasi semester 5. Baik, langsung saja. Pertama, pengertian routing dinamis. Yang kedua, keuntungan routing dinamis. Yang ketiga, kerugian routing dinamis. Keempat, macam-macam routing dinamis. Yang kelima, cara kerja routing dinamis. Baik, pertama kami akan menjelaskan pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Routing dinamik ini berada pada lapisan network layar jaringan komputer dalam TCP atau IP protokol switch. Routing dinamik juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam memprosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Yang kedua, keuntungan routing dinamis. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dinamis, maka lebih baik kita memilih routing dinamik. Dalam penerapan di jaringan yang cukup besar, routing dinamik memiliki beberapa keunggulan diantaranya. 1. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kerugian routing dinamis. Sebenarnya dalam melakukan routing dinamik juga ada beberapa kerugian yang akan dialami. Kerugian routing dinamik adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama, karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Macam-macam protokol routing dinamis. Pertama, RIP, Routing Information Protocol. Kedua, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. 3. OSPF, Open Short Patch First. Keempat, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang kelima, BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya, cara kerja routing dinamis. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi, dan juga tertentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.